Setelah kepergian ahli misterius yang membawa serta Goyo bersamanya, Xiaoyan segera kembali menuju Yao Chen dan yang lainnya, yang kini kondisi mereka sudah mulai membaik berkat pil penyembuhan. Ia memerintahkan para tetua papilion untuk membersihkan sisa-sisa kekacauan dan memastikan keamanan seluruh wilayah papilion bintang jatuh. Sementara para murid lainnya diperintahkan untuk kembali melakukan kegiatan seperti biasanya. Ketika suasana sudah mulai kondusif, Xiaoyan kembali memastikan keadaan gurunya yang sebelumnya terluka parah oleh serangan gabungan dua elit Banseng. Yao Chen hanya tersenyum. Ia mencoba menenangkan Xiaoyan. Rasa bangga terlintas di matanya ketika melihat Xiaoyan telah melangkah jauh ke depan. Murid yang dulu dia pandu dengan sabar, kini telah tumbuh menjadi sosok yang kekuatannya bahkan telah melampaui dirinya. Guru dan murid itu tampak membahas tentang kemunculan ahli doseng dari aula jiwa yang muncul melalui retakan ruang. Menurut Yao Chen, sosok misterius itu tampaknya telah terhalang oleh sesuatu. Entah itu oleh sebuah segel atau batasan yang masih belum diketahui. Sebab itulah meskipun orang itu memiliki kekuatan yang menakutkan, ia tidak berani menunjukkan dirinya. Bahkan provokasi yang kamu berikan tidak cukup kuat untuk membuat sosok misterius itu keluar dari balik celah ruang. Karena untuk mencari informasi sosok misterius itu memerlukan waktu yang lama, jadi Yao Chen mengajak semua orang yang terluka untuk segera beristirahat dan memulihkan diri. Singkat cerita, satu hari telah berlalu. Yao Chen, Xiaoyan, dan yang lainnya berkumpul di aula utama untuk membahas seluruh situasi yang terjadi selama Xiaoyan melakukan pelatihan tertutup. Ketika pembicaraan itu sampai pada keterlibatan aliansi sungai yang mendalam, sorot mata Xiaoyan perlahan berubah menjadi dingin. Ia menyadari bahwa papilion bintang jatuh membutuhkan sesuatu yang lebih dari kekuatan seorang individu. Di benaknya terlintas untuk membuat sebuah aliansi besar. Sebuah kekuatan gabungan yang dapat menandingi organisasi seperti Aula Jiwa di masa depan. Yao Chen menyarankan untuk menjadikan Menara Pil sebagai salah satu organisasi yang harus mereka ajak bergabung ke dalam aliansi yang akan dibentuk. Menara Pil merupakan sebuah organisasi kuno yang terkenal dengan kekuatan alkemisnya. Selain itu, Menara Pil juga memiliki kebencian terhadap Aula Jiwa. Xiaoyan sempat ragu karena sepengetahuannya 3 kepala Menara Pil hanya ahli Dozun. Bukan sosok yang tampak menakutkan jika dibandingkan dengan ahli dari Aula Jiwa. Jangan salah, ujar Abah Yao Chen. Beliau menjelaskan bahwa Menara Pil yang diketahui dunia hanyalah bagian luar saja. Menurut informasi yang ia dapat, Suqian yang merupakan salah satu tokoh terkemuka Menara Pil telah menembus ranah Banseng. Kekuatan Menara Pil tersembunyi di bagian terdalam yang dikenal dengan nama Menara Pil Kecil. Tempat berkumpulnya alkemis terkuat dan berbahaya di benua Doki. Para alkemis itu dikenal sebagai hantu tua yang sangat ditakuti bahkan oleh Aula Jiwa. Karena keberadaan dan kekuatan tersembunyi itulah Aula Jiwa selama ini tidak berani menyerang Menara Pil secara langsung. Namun hubungan antara Menara Pil dengan Aula Jiwa bukan hanya sekedar persaingan. Menara Pil membenci Aula Jiwa karena dulu salah satu murid pendiri Menara Pil ternyata adalah utusan dari Aula Jiwa. Murid itu dengan kejam membunuh gurunya sendiri. Sejak saat itulah rasa dendam telah melekat di tulang para tetua Menara Pil terhadap Aula Jiwa. Xiaoyan merenung sejenak. Ia tahu meskipun Menara Pil memiliki dendam dengan Aula Jiwa, tetapi untuk mengajak mereka bergabung ke dalam aliansi pasti tidak akan mudah. Sambil menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan ke Menara Pil Kecil, Yao Chen menyarankan Xiaoyan untuk terlebih dulu memperkuat hubungan dengan beberapa paksi yang mudah dijangkau, seperti Sekte Bunga dan Lembah Api yang berkobar. Keduanya memiliki reputasi yang besar di wilayah dataran tengah, dan bisa menjadi pondasi awal bagi terbentuknya aliansi baru Papilion Bintang Jatuh. Xiaoyan mendengarkan saran gurunya dengan saksama. Tatapannya menjadi lebih serius dan penuh tekad untuk menyelesaikan semua urusan secepat mungkin sebelum munculnya teratai api pemurnian iblis. Ia tahu bahwa penyerangan terhadap Papilion Bintang Jatuh sebelumnya hanyalah awal untuk pertempuran yang besar. Namun sebelum pertempuran besar itu terjadi, Xiaoyan mengajak gurunya untuk melakukan sesuatu yang lebih penting, yaitu membalas dendam terhadap paksi-paksi yang ikut serta dalam penyerangan Papilion Bintang Jatuh. Maka dengan begitu tidak akan ada lagi aliansi yang berani melawan Papilion Bintang Jatuh di masa depan.
Selain membalas dendam, menghancurkan mereka juga baik untuk membangun reputasi agar semua orang tahu betapa menakutkannya Papiliun Bintang Jatuh. Yao Chen langsung tertawa ketika mendengar rencana muridnya tersebut. Keesokan harinya, guru dan murid itu bersama dengan beberapa tetua Papiliun segera pergi menuju sekte dan paksi yang ikut serta dalam penyerangan terhadap Papiliun Bintang Jatuh. Selama 10 hari, setidaknya 20 sekte telah mereka musnahkan. Ketika memusnahkan Papiliun Petir Angin, Xiaoyan teringat dengan Hansu, seorang gadis dari klan Han yang pernah menolongnya. Xiaoyan mengutus 3 tetua untuk pergi menuju kediaman keluarga Han. 3 tetua ditugaskan untuk membantu keluarga Han mengambil alih posisi Papiliun Petir Angin. Sebagai rasa terima kasihnya, Xiaoyan juga memberikan 2 pil obat untuk Hansu dan Hanyu. Ketika menerima pil obat itu, wajah Hansu nampak mengsedih. Dia memiliki beberapa perasaan terhadap Xiaoyan. Namun ia juga sadar bahwa Xiaoyan telah berada di tempat yang tidak bisa ia jangkau, bagaikan pungguk merindukan rembulan. Di sisi lain, setelah balas dendam selesai, Xiaoyan berencana untuk melanjutkan misinya, yaitu mengunjungi sekte bunga, lembah api yang berkobar, dan menara pil. Singkat waktu, Yao Chen dan Xiaoyan datang berkunjung ke sekte bunga. Sekte bunga bukan hanya terkenal oleh kecantikan para muridnya, tetapi sekte bunga juga dikenal tenang dan misterius. Tidak banyak yang mengetahui bahwa di balik pesona kecantikan para gadis di sekte bunga tersembunyi 2 tetua yang kekuatannya berada di tingkat Banseng. Bahkan para murid mereka sendiri tidak mengetahui keberadaan keduanya. Kedua tetua agung tersebut memiliki hubungan lama dengan Yao Chen. Istilahnya kayak TTM, teman tapi mesranya Abah Yao Chen waktu masih muda. Ketika melihat kedatangan Yao Chen, kedua tetua agung itu nampak terkejut setelah mengetahui bahwa Yao Chen telah mencapai tingkat Banseng. Sementara muridnya telah melampaui gurunya dengan mencapai tingkat Doseng, level yang belum bisa mereka capai meski telah berlatih selama puluhan tahun. Perihua sempat kepo dengan hubungan masa lalu antara Yun Yun dengan Xiaoyan. Ia mengungkapkan bahwa akan menjadi hal baik jika pemuda berbakat itu menjadi bagian dari sekte bunga. Mendengar ucapan itu, Yun Yun hanya bisa tertunduk malu. Karena hubungan baik inilah upaya untuk mengajak sekte bunga bergabung dengan aliansi menjadi cukup mudah. Apalagi Yun Yun selaku ketua sekte bunga yang baru juga memiliki hubungan dengan Xiaoyan. Setelah berhasil mengajak sekte bunga masuk ke dalam aliansi, selanjutnya mereka akan menuju lembah api berkobar. Yao Chen menjelaskan sedikit tentang lembah api yang berkobar kepada Xiaoyan. Meskipun lembah api yang berkobar tidak memiliki sejarah panjang seperti sekte-sekte kuno lainnya, namun pendirinya dikenal sebagai sosok yang luar biasa. Seorang ahli yang kekuatannya bisa disejajarkan dengan leluhur klan Xiao, Xiao Xuan, bernama Hun Yun. Beliau pernah mencapai ranah Banseng tingkat tinggi. Namun karena akibat luka parah yang ia derita di masa lalu, kekuatannya tidak lagi meningkat sehingga tertinggal oleh Xiao Xuan sahabatnya. Jika luka orang tua itu bisa disembuhkan, maka peluang untuk menarik lembah api yang berkobar ke dalam aliansi akan semakin besar. Setelah mendapatkan beberapa informasi dari gurunya, Xiaoyan mengangguk. Kali ini dia akan pergi sendirian menuju lembah api yang berkobar. Bagaimanapun juga hubungannya dengan Tang Zhen dan Tang Hoer cukup baik, jadi dia tidak perlu merasa khawatir. Ketika Xiaoyan sampai di lembah api yang berkobar, Tang Hoer begitu bahagia karena bisa bertemu Xiaoyan kembali. Sebagai seorang pemuda tampan kaya Mimin, secara alami Xiaoyan akan disukai oleh para gadis muda. Sementara Tang Zhen, dia tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Ia tidak menyangka pemuda Dozon Bintang 2 yang beberapa tahun lalu bertemu dengannya di reruntuhan Doseng, kini telah mencapai ranah Doseng, level yang berada jauh di atasnya. Sementara Hun Yun, dia langsung begitu kepo dengan sosok pemuda berbakat yang ada di depannya. Dia menatap Xiaoyan lalu menatap Tang Hoer. Beliau yang sudah mengetahui tujuan kedatangan Xiaoyan lantas berkata, "Lembah api yang berkobar pasti akan bergabung dengan aliansi milikmu jika kamu menikah dengan cucu perempuanku." Wajah Tang Hoer langsung memerah ketika mendengarnya. Gadis ini tampak tertunduk malu dan salting. Sementara Xiaoyan hanya tersenyum.
Lalu dia menawarkan jika lembah api yang berkobar bergabung dengan aliansi, maka aku akan membantu untuk menyembuhkan penyakit yang senior derita selama ini. Sontak saja Hun Yun begitu terkejut. Tidak banyak orang yang tahu tentang penyakitnya. Ia menyadari bahwa Xiaoyan bukan hanya pemuda berbakat yang telah mencapai tingkat doseng, tetapi pemuda ini juga seorang alkemis yang berbakat. Terlebih setelah dia mengetahui bahwa Xiaoyan adalah murid Yao Chen, seorang alkemis yang namanya pernah mengguncang dataran tengah. Hun Yun akhirnya setuju bergabung dengan aliansi asalkan Xiaoyan dapat menyembuhkannya. Xiaoyan kembali ke Paviliun Bintang Jatuh. Dia memberitahu sang guru bahwa perjalanannya ke lembah api yang berkobar berjalan sukses. Xiaoyan begitu senang karena dengan bergabungnya Sekte Bunga dan Lembah Api berkobar, maka Paviliun Bintang Jatuh akan memiliki pondasi kuat untuk membangun kekuatan besar. Lalu selanjutnya Yao Chen mengajak Xiaoyan untuk mengunjungi Menara Pil. Sementara Cailin, Xiao Yixian, King Lin, dan yang lainnya tetap tinggal untuk menjaga Paviliun Bintang Jatuh selama mereka pergi. Xiaoyan dan Yao Chen berangkat menuju Menara Pil dengan melewati robekan ruang dan sampai di kota Pil Suci. Setibanya di Menara Pil, salah satu tetua segera bergegas memberitahu 3 kepala Menara Pil bahwa ada tamu spesial. Di saat mereka melihat tamu itu, ketiganya begitu terkejut. Suan Kongzi berkata, tidak disangka Menara Pil akan kedatangan tamu yang langka. Yao Chen, sudah lama kita tidak bertemu. Yao Chen hanya tersenyum. Benar, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Yao Chen mengalihkan pandangannya kepada gadis cantik yang ada di samping Suan Kongzi. Suan Yi, kau masih tetap terlihat cantik seperti dulu. Wajah Suan Yi memerah ketika mendengar pujian dari pria yang ia sukai selama ini. Tatapan Suan Kongzi tertuju kepada Xiaoyan. Dia tidak menyangka hanya dalam beberapa tahun, pemuda yang dulu hanya ahli dozong bintang 9, kini telah mencapai tingkat doseng. Level yang telah melampaui mereka semua. Yao Chen, kau telah menerima seorang murid yang baik. Xiaoyan hanya tersenyum. Meskipun dia adalah ahli kuat, tetapi dia tetap rendah hati dan tidak sombong. Namun, suasana berubah ketika mereka membicarakan tentang tujuan kunjungan tersebut. Yao Chen menjelaskan tentang rencana aliansi besar yang sedang dibangun Paviliun Bintang Jatuh. Ketiga kepala Menara Pil itu hanya bisa menghela napas. Suan Kongzi menjelaskan bahwa keputusan semacam itu tidak bisa diputuskan oleh mereka bertiga, apalagi para tetua di Menara Pil kecil terkenal keras kepala dan sulit diyakinkan. Dalam percakapan itu, Xiaoyan akhirnya mengetahui fakta mengejutkan, yang mana Menara Pil ternyata memiliki leluhur agung, yakni sosok pendiri pertama Menara Pil. Leluhur agung tersebut tengah mengembara di dunia luar dan tidak diketahui keberadaannya. Bahkan kami bertiga hanya bertemu dia sekali selama beberapa tahun. Namun yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah kenyataan bahwa leluhur agung Menara Pil bukanlah manusia, melainkan sebuah pil obat tingkat tinggi yang telah mendapatkan kesadaran dan wujudnya sendiri. Leluhur agung ini telah beberapa kali menyelamatkan Menara Pil. Tidak ada satupun yang bisa menyamai statusnya di Menara Pil. Namun beliau tidak menyukai statusnya di Menara Pil sehingga dia lebih suka melakukan perjalanan ke dunia luar. Xiaoyan teringat dengan pil tingkat 9 miliknya yang memiliki wujud seekor kucing. Ia tidak menyangka ketika pil tingkat 9 bermutasi bahkan bisa memiliki kesadaran dan bentuk seperti manusia. Karena leluhur agung ini tidak bisa dihubungi, Suan Kongzi lantas memberitahu bahwa masalah aliansi akan diputuskan oleh para leluhur di Menara Pil kecil melalui pemungutan suara. Ada 10 tetua di Menara Pil kecil, mereka adalah 3 di antaranya. Jadi Xiaoyan telah mendapatkan 3 suara, tapi 7 tetua lainnya tidak bisa dibujuk dengan kata-kata. 2 di antara 7 leluhur itu sangat membenci Aula Jiwa. Jadi kemungkinan keduanya bisa saja setuju bergabung dengan aliansi. Jadi saat ini Xiaoyan diperkirakan telah mengantongi 5 suara. Namun untuk bisa membuat Menara Pil bergabung dengan aliansi, maka Xiaoyan harus mendapatkan setidaknya 7 suara yang setuju. Suan Kongzi mengajak Yao Chen dan Xiaoyan untuk pergi ke Menara Pil kecil. Dengan bakat dan kemampuan yang Xiaoyan miliki, pastinya pemuda tersebut akan dapat meyakinkan para tetua Menara Pil kecil.